Selamat pagi saudara-saudariku, hari ini Kamis 9 Maret 2023. Bacaan pertama dari kitab Yeremia dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas. Mari sebelum kita merenungkan kedua bacaan yang gereja berikan, kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa melindungi kami. Di awal pagi hari ini, Engkau membangunkan kami untuk merenungkan kedua bacaan yang Engkau berikan kepada kami melalui gerejamu. Buatlah hati kami selalu taat kepadamu, sehingga kami mendapatkan ganjaran hidup kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, manusia yang mengandalkan Tuhan dalam kitab Pemazmur dan juga di dalam bacaan pertama dalam kitab Yeremia itu ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan daunnya tak pernah layu. Apa saja diperbuatnya pasti akan berhasil. Manusia itu tidak khawatir akan hidupnya karena Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkannya. Sebaliknya, manusia yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan justru akan berbuah dalam perbuatan-perbuatannya yang baik, yang kemudian membantu orang lain dapat melakukan karya-karya yang baik, buah-buah yang baik bagi orang lain yang membutuhkan. Maka andalkanlah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan setimpal dengan keyakinan iman kita, kepercayaan kita, perbuatan kita kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan mampu menyelidiki dan menguji batin kita untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Sebagaimana di dalam kitab Yeremia dikatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Kemudian contoh konkretnya bagaimana Tuhan memberikan balasan setimpal dengan perbuatan kita itu di dalam bacaan Injil hari ini, kisah antara orang kaya dan Lazarus. Ya, semasa hidupnya orang kaya ini selalu berpakaian berjubah ungu dan kain halus dan bersukaria dalam kemewahannya. Sementara si pengemis ini yang bernama Lazarus, badannya sakit, kemudian terkena borok, hidupnya miskin. Nah, ketika dua orang ini mati, lalu si orang kaya ini, khususnya Lazarus ini, kemudian dibawa oleh para malaikat ke dalam pangkuan Abraham. Sementara yang kaya ini kemudian menderita di alam maut. Nah, ketika orang kaya ini melihat ke atas, melihat Lazarus bersama Abraham, kemudian orang kaya ini berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahku, sebab aku menderita kesakitan di api ini. Lalu Abraham menjawab, Anakku, ingatlah engkau telah menerima segala yang baik selama hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Lalu si kaya itu mengatakan, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi Abraham menjawab, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Lalu orang itu membalas lagi, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Lalu kata Abraham, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.
Nah, kisah ini kemudian mengingatkan kepada kita bahwa perbuatan kita itu Tuhan akan membalas setimpal dengan perbuatan kita. Maka andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun kehidupan kita, andalkanlah Dia. Serahkan diri kita kepada Tuhan sendiri. Sehingga Tuhan akan membalas kebaikan-kebaikan pada diri kita setimpal dengan perbuatan kita. Ada kesaksian-kesaksian para nabi di dalam kitab suci tentang Allah, bagaimana Allah bertindak, bagaimana Allah berkarya atas kita semua. Maka sekali lagi, andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan senantiasa membalas itu setimpal dengan keyakinan kita, setimpal dengan perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa membimbing kami, menuntun kami. Tuhan, kami serahkan diri kami kepadamu. Kami mengandalkan satu-satunya andalan kami adalah Engkau. Biarkanlah kami selalu ada di dalam naungan kasih-Mu, selalu ada di dalam naungan perintah-Mu sendiri, sehingga kami memperoleh ganjaran kehidupan kekal. Sebab Engkaulah satu-satunya andalan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.